Perputaran dunia terasa melambat. Manusia diserang rasa ketidakpastian dan kekhawatiran, membuktikan bahwa diri sendiri dan segala kebanggaan dunia adalah pijakan hidup yang sangat rapuh. Hingga tersisa sebuah batu berpijak yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dunia tenggelam dalam ketidakpastiannya, namun murid Kristus akan terus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Luapan sukacita, ucapan syukur, dan kemurahan hati akan terus bersinar di dalam diri murid Kristus. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana aku dapat mengalami semua kebenaran ini? Rahasianya tersimpan di dalam Alkitabmu. Sudahkah engkau menemukannya sendiri? Bukalah Alkitabmu sekarang. Pelajari dengan seksama dan berdiskusilah. Renungkanlah, maka kebenaran itu akan mengubahkan hidupmu. Global Coffee Break. Discover your Bible. Pengurus Pusat PPGT bersama dengan pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa melaksanakan program PA Global Coffee Break. Ayo gabung teman-teman, bergabunglah bersama kami pada hari Rabu jam 6 sore melalui PPGT Channel. Mari kita semakin mengenal Kristus. Kita launching program ini, semoga bermanfaat untuk semua sahabat PPGT dimanapun berada. Salam sehat. Semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walaupun saat ini sedang pandemi COVID-19. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam room Zoom ini dan teman-teman di mana launching GCB. Oke, sebelum kita memulai launching GCB, dipersilahkan dengan kasih kepada Kak Marga untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Untuk Kak Marga dipersilahkan. Baik, Kak Owi, terima kasih. Mari teman-teman semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya, kami dimungkinkan berjumpa secara virtual saat ini. Semuanya itu karena kasih-Mu. Dan dalam terang kasih-Mu itulah kami memahami semuanya itu. Dalam terang anugerah-Mu, kami juga yakin bahwa cara ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan firman Tuhan, di mana kami percaya tidak ada suatu kekuatan pun yang bisa menghalangi pemberitaan firman-Mu. Hari ini kami akan memulai memperkenalkan channel ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua dalam kegiatan saat ini. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui cara ini. Dan biarlah cara ini berkenan bagi Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari segala gangguan. Biarlah roh Tuhan berkuasa atas kami. Berikan hikmat dan kerendahan hati kepada semua ya Tuhan. Ampuni kiranya segala salah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau perkenalan singkat aja nih untuk teman-teman yang ada di room ini, biar teman-teman yang nonton launching ini nggak bertanya-tanya, siapa sih itu yang ada di room launching GCB? Mungkin bisa sebutkan nama dan dari klasis mana. Oke, untuk pertama, boleh untuk Kak Ranti memperkenalkan diri. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Ranti Fianto dari Klasis Tanggung Lipu.
Oke, selanjutnya ke Kak Mika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Dotonda, biasa dipanggil Mika dari Klasis Pulau Jawa. Terima kasih. Selanjutnya ke Kak Teni. Mungkin bisa diulang Kak Teni? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teni dari Klasis Serantepal. Oke. Untuk selanjutnya ke Kak Julmianto. Hai semua, nama saya Julmianto Sembe, dipanggil Julmi. Saya dari Klasis Makale. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Kak Patrick. Ya, selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Patrick, saya dari Klasis Pulau Jawa. Oke. Untuk selanjutnya boleh perkenalkan diri Kak Richard. Halo semua teman-teman. Perkenalkan saya Richard Renal Mapandin, pengurus pusat di bidang pengakaran ajaran. Ini itu saja Kak Oi, silakan. Oke. Terima kasih Kak Richard. Untuk selanjutnya ke Kak Li Jun. Halo Kakak Oi, terima kasih. Teman-teman, manasum Raka. Perkenalkan nama saya Lijun Tripatuli, bisa disapa Unti. Saya dari Klasis Rantebua dari Sumalu. Oke. Oke, untuk selanjutnya Kak Marga, boleh perkenalkan diri. Terima kasih Kak Oi. Halo teman-teman semua, salam sejahtera. Nama saya Marga Sisong. Saya pendeta jemaat di Klasis Dendek dan Pikum. Terima kasih Kak Oi. Oke, terima kasih Kak Marga. Terakhir, saya sendiri perkenalkan, nama saya Glory, saya dari Klasis Pulau Jawa. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan Kak Patrick untuk menjelaskan secara singkat tentang GCB ini. Untuk Kak Patrick, dipersilahkan. Oke, terima kasih host kita, Oi. Ya, jadi hari ini kita akan coba untuk secara singkat. Sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Global Coffee Break itu? Jadi secara singkat kita akan coba untuk belajar secara singkat apa sih sebenarnya Global Coffee Break. Ya, jadi Global Coffee Break adalah sebuah bentuk pembelajaran Alkitab sebenarnya. Jadi cara kita untuk mempelajari Alkitab dengan menggunakan metode induktif. Jadi ada beberapa metode dan yang kita pakai adalah metode induktif. Nah, alat bantu yang kita pakai adalah pertanyaan. Ya, jadi di dalam grup itu nanti kita akan ada beberapa pertanyaan dan kita akan secara bergantian untuk menjawab. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan yang menjadi kunci. Next. Ya, ada 3 pertanyaan yang menjadi kunci. Jadi jenisnya ada yang bersifat observasi. Nah, jadi teman-teman nanti untuk observasi kita akan lebih banyak menggali data-data, fakta-fakta yang kita temukan dari Alkitab. Jadi ini adalah hal yang paling mudah karena saya pernah mencoba kepada kelas remaja, ternyata bisa juga mereka menemukan itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah interpretasi. Ya. Interpretasi ini mulai lebih kepada menghubungkan fakta-fakta yang ada, kemudian kita menarik prinsip-prinsip dari berdasarkan konteks yang kita pelajari di Alkitab. Nah, kemudian langkah paling terakhir adalah ada pertanyaan-pertanyaan aplikasi. Nah, pertanyaan aplikasi ini mengajak kita untuk apa yang kita pelajari secara pribadi terhadap apa yang sudah kita baca, diskusikan bersama-sama. Jadi ada 3 jenis pertanyaan, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah, kemudian lanjut. Ya, di dalam kelompok yang menarik dari kelompok Global Coffee Break ini adalah ya namanya kelompok ya. Jadi kita melakukannya secara berkelompok dan biasanya dipandu oleh satu fasilitator memandu jalannya kegiatan supaya rapi ya gitu ya.
Nah, kemudian nanti setiap orang akan berbicara dan saling bertukar pikiran. Yang menjadi poin dari GCB adalah ketika kita menyampaikan pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh. Atau jika ada yang menyampaikan pikiran, tidak ada pikiran yang terlalu keliru sehingga tidak bisa diperbaiki bersama-sama. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari kelompok GCB karena kita melakukannya di dalam kelompok yang kecil. Tetapi dampaknya sangat luas. Nanti kita akan diskusi lebih banyak ya dengan teman-teman nanti di dalam room. Ya, selanjutnya GCB ini Global Coffee Break. Ya, teman-teman kalau mungkin ada yang suka pergi ngopi-ngopi gitu ya. Nah, sebenarnya Global Coffee Break ini hampir sama dengan kita sambil ngopi sambil belajar sebenarnya. Jadi ringan, santai, tapi dalam. Nah, jadi kita belajar Alkitab dalam model diskusi interaktif. Nah, setiap anggota kelompok akan berbicara dalam suasana yang rileks gitu ya, rileks. Tapi satu hal yang menjadi poin yang jauh lebih penting adalah kita tidak boleh meninggalkan kedalaman dalam penggalian Alkitab. Jadi kita akan tetap serius dalam melaksanakan Global Coffee Break. Nah, kemudian untuk Global Coffee Break ini, Kakak Bika, next, boleh next. Ya, nah kemudian kita tidak hanya belajar untuk mengisi pemahaman, menambah wawasan saja, tetapi di dalam Global Coffee Break ini ada ruang untuk kita saling berbagi, kemudian kita saling mendoakan. Nah, kita harapkan bahwa ketika kita sudah menggali kebenaran firman, kemudian kita berbagi pergumulan hidup, kemudian kita saling mendoakan, kita harapkan bahwa dari semuanya itu akan terjadi kedekatan secara personal dan kedekatan itu akan menjadi satu sarana untuk kita bertransformasi atau mengalami perubahan hidup secara perlahan. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan Global Coffee Break. Saya harap nanti teman-teman di dalam room boleh mungkin memberikan pertanyaan jika ada yang belum jelas supaya untuk pertemuan kita berikutnya bisa lebih hidup ya Global Coffee Break. Oke, mungkin itu saja. Kakak Oi, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Patrick untuk penjelasannya. Dan saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau menanyakan, boleh yang ikut live streaming boleh menanyakan di kolom komen. Nanti kita akan bantu jawab untuk beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya saya persilakan terlebih dahulu untuk teman-teman di room ini untuk menanyakan seputar GCB. Untuk Kak Julmianto mungkin ada pertanyaan? Oke, makasih Kak. Makasih Kak Patrick ya tadi penjelasannya. Cuman saya penasaran, kenapa nama pendalaman Alkitab ini namanya Global Coffee Break? Apa hubungannya dengan Alkitab gitu Kak? Ya, terima kasih. Ya, jadi yang menarik ya, kenapa namanya Global Coffee Break? Apa hubungannya dengan apa hubungannya dengan baca Alkitab? Ya, jadi mungkin saya ceritakan sedikit sejarahnya pertama kali Global Coffee Break. Jadi kegiatan ini pertama kali sebenarnya diadakan oleh ibu-ibu ya. Jadi jangan menganggap enteng ibu-ibu karena kegiatan ini pertama kali diadakan oleh ibu-ibu yang mana mereka lagi biasanya mereka menunggu anak-anak mereka yang berada di preschool gitu ya atau TK gitu ya. Kemudian sambil menunggu biasanya kan mereka mengadakan obrolan gitu ya, berdiskusi apalah gitu ya, biasanya di kafe-kafe gitu. Tetapi timbullah satu pemikiran begini. Kenapa kita tidak mengisi percakapan ini sambil kita tunggu anak-anak kita belajar tentang, kita diskusikan tentang Alkitab. Nah, kemudian mereka menghubungi salah satu gereja setempat untuk membantu mereka. Nah, kebetulan ada satu program namanya Discover Your Bible, yaitu mendiskusikan Alkitab, dan mereka pakai itu. Jadi sejak saat itu ibu-ibu ini, sekelompok ibu-ibu ini, ketika mereka menunggu anak-anak mereka selesai sekolah, mereka ada di kafe sambil ngopi, sambil mendiskusikan tentang Alkitab. Jadi berguna ya, bermanfaat waktu mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ada kata global? Karena saat ini kegiatan ini bukan hanya jadi pertama kali di Amerika, tapi kegiatan ini sudah ada di beberapa benua, termasuk sampai ke Indonesia. Gitu kira-kira Kak. Luar biasa ya ibu-ibu menjadi sejarah dari GCB ini. Betul. Ya. Oke, nah boleh saya tanya lagi Kak? Boleh diulang tadi Kak?
boleh diulang tadi Kak, sebenarnya apa saja yang dilakukan dalam GCB Kak? Ya, jadi di dalam GCB biasanya yang kita lakukan, biasanya kita berkumpul ya kita bisa tentukan satu tempat tertentu, kemudian kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita duduk berkelompok, kemudian kita saling bergantian tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan satu demi satu. Nah, di dalam pertanyaan itu yang akan membuat kita nanti mengajak kita untuk saling berdiskusi. Nah, seperti itu. Jadi dalam Global Coffee Break ini bukan hanya satu orang yang membawakan materi, tetapi semuanya akan saling bertukar pikiran. Gitu, Kakak. Oke, Kak. Mungkin itu saja dulu, Kak. Oke, udah menjawab ya pertanyaannya Kak Jul dari Kak Patri tadi, sudah dijawab dengan jelas apa aja sih yang menjadi sejarah Global Coffee Break ini gitu. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Ranti ada pertanyaan mengenai GCB ini? Mungkin Kak Ranti di-unmute dulu, Kak Mika. Oke. Iya, thanks Glory. Kak Patrick, ini bicara soal GCB, kira-kira ada fasilitatornya gitu ya? Dan kalau misalkan ada fasilitator, kan kami di khususnya Lulipu nih belum baru pertama kali juga atau nih GCB. Dan kalaupun ada yang mau jadi fasilitator, kira-kira ada syaratnya nggak jadi fasilitator? Ya itu saya. Oke, iya, pertanyaan yang baik ya karena memang kita tidak bisa agak susah ya kalau tidak ada yang memfasilitasi kita. Nah, sebenarnya kita pernah melakukan training di pusat dan itu sudah diikuti oleh beberapa orang. Jadi kita harapkan sebenarnya teman-teman yang sudah mengikuti training bisa kembali ke jemaat atau klasisnya masing-masing untuk mengadakan ini. Nah, bagaimana dengan kondisi teman-teman yang mungkin tidak terjangkau dengan pelatihan-pelatihan seperti ini? Ya, kalau kami di beberapa jemaat di klasis Pulau Jawa mungkin ada juga beberapa teman-teman yang tidak ikut training, tetapi pada akhirnya mereka bisa karena selalu terlatih gitu ya. Jadi mereka selalu ikut GCB kemudian lama-lama bisa terlatih. Nah, ada juga yang mereka meminta pendeta, Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta untuk memfasilitasi karena sebenarnya GCB ini sudah ada panduan, jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan, hanya butuh fasilitator atau pengarah. Nah, teman-teman bisa meminta tolong kepada mungkin Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta yang ada di jemaat masing-masing untuk bantu. Bu, Bapak, boleh tidak kami dibantu untuk fasilitasi? Nah, untuk panduannya, teman-teman boleh menghubungi kami untuk kita nanti sediakan panduannya. Kira-kira seperti itu, Kak. Semoga menjawab. Oke, Kak Patri, thank you. Oke, mantap sekali jawabannya Kak Patrick. Untuk selanjutnya, Kak Mika, mungkin dari raut mukanya tuh udah penuh pertanyaan tuh. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan? Wah, terima kasih banyak Kak Glory. Senang sekali bisa bergabung dalam room ini. Saya mau bertanya Kak Patrick, terkait GCB ini, kalau ini dilaksanakan begitu ya, ini kan kita akan belajar Alkitab begitu. Nah, kadangkala kalau di jemaat saya, teman-teman saya sendiri agak kayak ragu-ragu begitu, Kak. Kalau kita belajar Alkitab, apalagi kita PPGT, tidak punya background teologi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana upaya yang bisa kami lakukan di jemaat ketika kami juga ingin ber-PA, tetapi tidak ada yang mendampingi kami secara teologi. Apalagi tadi Kak Patrick bilang bahwa kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok dan itu berarti yang di dalam kelompok adalah PPGT semua. Itu bagaimana, Kak? Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang ini banyak yang jadi kendala ya di beberapa jemaat seperti itu. Jadi mereka agak takut jangan sampai kita nanti belajar Alkitab salah. Jadinya pengertiannya kita salah menafsirkan. Ya memang ini tidak bisa diabaikan ya. Jadi dalam pengalaman kami memang sebaiknya idealnya adalah kita didampingi oleh entah Bapak Pendeta, Bu Pendeta atau
teman-teman yang berlatar belakang teologi supaya kita lebih terarah seperti itu. Tetapi dalam kondisi misalkan memang ada keterbatasan, biasanya kan Pak Pendeta atau Bu Pendeta dalam kondisi misalkan sibuk dalam pelayanan karena memang banyak sekali pelayanan harus dikerjakan. Ada baiknya mungkin teman-teman bisa melakukan persiapan dulu sebentar dengan pendeta, kemudian nanti selanjutnya bisa mengembangkan dengan teman-teman diskusi yang lain. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan, karena sebenarnya di dalam buku ini ada buku yang khusus untuk pemimpin atau leader gitu ya. Nah, di dalamnya sebenarnya sudah ada batasan-batasan tentang hal-hal yang masih di dalam pembahasan kita atau di luar. Artinya teman-teman jangan takut bahwa itu akan keluar dari kita salah menafsirkan Alkitab, karena pertanyaan yang kita pakai adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di Alkitab gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Tentu kita tetap hati-hati untuk menafsirkan apa yang ada dalam Alkitab, tetapi kita juga memakai metode. Makanya nanti kita akan 6 minggu ke depan, semoga itu bisa memperhatikan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa pakai supaya kita tidak terlalu jauh keluar dari konteks apa yang sering kita pelajari. Jadi sekali lagi tadi mengulangi, ada observasi, kita menggali data-data yang ada di Alkitab. Yang kedua, kita mencoba untuk menginterpretasi secara sederhana sesuai dengan kedalaman pemahaman teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita tarik aplikasi gitu ya. Jadi saya sudah pernah coba di remaja, dan remaja pun ternyata tanpa saya memberitahukan aplikasinya, mereka bisa menarik sendiri aplikasi karena mereka menggali sendiri, senang membaca sendiri Alkitabnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya saya mungkin mempersilahkan mungkin Kak Marga mungkin ada solusi, tips dan trik kalau misalkan kami ada kendala kekurangan fasilitator di jemaat. Ya, terima kasih Kak Oi, Kak Patrick, Kak Mika. Pertama-tama yang saya mau katakan terkait penafsiran Alkitab, menafsir Alkitab ya. Pertama-tama yang saya mau katakan itu menafsir Alkitab itu tidak dikuasai oleh segelintir kaum tertentu ya. Misalnya orang yang harus sekolah teologi. Oh itu tidak benar ya. Tapi memang alangkah bijaknya ketika kita menghubungi, meminta bantuan, meminta kerjasama, keikutsertaan orang-orang yang memang menggeluti bidang teologi. Kemudian yang kedua gini, terkait yang pertama ya, siapapun diizinkan oleh Tuhan untuk mencari kehendaknya melalui pendalaman Alkitab. Asal kita ngerti prinsipnya. Prinsip ini yang penting dan ini yang kadang dilupakan. Kadang orang berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, tapi kemudian dia berkata-kata, katakanlah tanda petik berteologi, tapi sebenarnya dia membicarakan pemikiran dan kehendaknya sendiri. Nah, ini yang repot ya. Ini yang repot. Bagi saya prinsip utama dan pertama dalam menafsir Alkitab, menggali Alkitab, ini perlu diingat ya. Kalau perlu dicatat, keseluruhan dimengerti melalui bagian-bagian dan bagian-bagian dimengerti melalui keseluruhan. Karena itu untuk menggali Alkitab ya tidak ada cara lain selain membaca keseluruhan Alkitab ya. Karena itu luar biasa sekali teman-teman PPGT yang begitu intens, begitu masif dengan gerakan cinta Alkitab. Di dalamnya mereka mendorong setiap orang percaya, bukan cuma PPGT saya pikir ya, setiap orang percaya untuk membaca kitab suci dari A sampai Z gitu. Dan kitab suci itu memang perlu disampaikan, perlu diperkenalkan keajaiban-keajaibannya gitu. Ini yang selalu saya bilang ya, kurang masa penulisan Alkitab itu perampungan dari Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih 1500 tahun. Dimulai dengan dua kata pertama ya, pada mulanya di kitab Kejadian, terus di Wahyu apa kata terakhir? Amin. Janjian tidak kira-kira penulis Wahyu sama penulis kitab Kejadian? Tidak mungkin. Itu mau menandakan bahwa satu yang
nulis kitab itu satu yang mewahyukan, ya, satu yang mewahyukan, satu yang menuntun, sehingga Alkitab kita yang sekarang yang ada sekarang itu betul-betul ditulis oleh memang manusia, tapi diilhami oleh satu roh. Jadi saya pikir itu Kak Patrick dan teman-teman semua, ya, siapapun boleh datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan pernah memberi syarat bahwa Anda harus sekolah teologi sekian bulan, sekian tahun? Tidak. Pertama prinsip dan tentunya hati, ya, hati yang mesti perlu dipersiapkan. Jadi saya pikir itu yang penting dalam hal ini, kemauan. Coba tadi kalau lihat sejarahnya, ya, lihat sejarah GCB ini, ada tidak menginisiasinya? Ada tidak orang-orang dari teologi? Kan tidak ada. Semuanya kaum awam teologi, ya. Lalu kemudian melibatkan orang-orang yang concernnya di bidang teologi untuk membantu mereka. Apalagi waktu saya masih di Klasis Pulau Jawa sama teman-teman, saya pernah ikut sekali dan saya begitu tertarik dengan metode ini. Cuma saya mau katakan juga bahwa metode ini bukan satu-satunya metode, tapi salah satu dari sekian banyak metode. Dan bagi saya untuk situasi sekarang, konteks sekarang, metode ini sangat sangat baik. Karena dari beberapa metode yang saya pelajari, ini merupakan gabungan dari beberapa metode yang saya pernah pelajari itu. Dan tentunya saya sangat berterima kasih. Saya sangat mengapresiasi kerinduan dan tindakan konkret dari teman-teman pengurus pusat dan pengurus Klasis Pulau Jawa untuk membuat channel khusus ini di tengah-tengah suasana pandemi, ya, kita alami. Dan terima kasih juga saya sudah dilibatkan dalam hal ini. Saya pikir itu dulu. Terima kasih Kak Patrick, Kak Oi, Kak Dika. Oke, sudah menjawab ya Kak Bika untuk pertanyaannya yang tadi diajukan. Karena siapapun boleh, tergantung prinsip dan hatinya gitu. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Lijun, ada pertanyaan nggak yang mau diajukan? Terima kasih Kakak Oi. Oke. Saya mau sapa dulu teman-teman saya dari Klasis Rantebua, ya, dari Semalu, siapa tahu ada yang nonton. Halo teman-teman dari Semalu, semoga ada yang nonton. Kakak Patrick, saya mau tanya, di gereja kami kan yang punya minat untuk belajar Alkitab itu kan tidak terlalu banyak gitu. Dan sepertinya GCB ini memang sebuah metode yang sangat bagus untuk dilakukan di dalam lingkup pelayanan kita. Tapi sayangnya kami atau beberapa teman-teman yang lain di beberapa gereja bingung gitu, gimana caranya untuk memulai GCB ini. Nah, kira-kira Kak Patrick ada tips bagi kami tidak? Bagaimana cara memulai GCB ini? Untuk tahap awalnya gitu, gimana? Terima kasih Kakak Oi. Oke, Kak Patrick silakan dijawab. Iya, makasih Kakak Oi dan Lijun. Pertanyaan Lijun ya menarik sekali dan banyak yang bertanya. Karena memang mungkin ini masih sangat jarang kita lakukan, ya, di dalam organisasi kita PPGT. Nah, mungkin saya cerita pengalaman saja, beberapa pengalaman bagaimana di beberapa jemaat akhirnya bisa jalan GCB-nya. Nah, prinsip yang pertama yang harus kita pegang adalah GCB bukan hanya sekedar program, ya. Selama ini kan kita melihat bahwa kita mengadakan sesuatu itu berdasarkan program A, B, dan itu adalah untuk menjangkau kuantitas yang banyak, atau kita harus massal baru kita jalan gitu, ya. Jadi ini bukan program, tetapi ini adalah gerakan untuk belajar Alkitab. Jadi artinya begini, kalau memang ada hanya 2-3 orang yang ingin untuk belajar Alkitab, ya 2-3 orang ajak mereka untuk belajar Alkitab. Tidak perlu untuk mengajak yang memang tidak ingin. Nah, saya pikir karena memang begini, kadang teman-teman juga ada yang belum tertarik karena mereka belum tahu seperti apa. Tetapi jika teman-teman yang benar-benar tertarik ini bisa mengusahakan, menginisiasi, maka jika teman-teman cukup konsisten mengadakan itu, nanti teman-teman yang lain akan mulai bertanya-tanya. Mereka kok ada kegiatan rutin bertemu, misalkan tiap minggu kah, tiap bulan kah?
untuk mengadakan kelompok-kelompok kecil dan membahas Alkitab. Kok mereka cukup konsisten ya? Ada apa kira-kira? Nah, mungkin pertanyaan seperti itu yang membuat teman-teman tertarik. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kita jangan selalu mulai dari kuantitas, tapi selalu mulai daripada siapa yang mau untuk betul-betul belajar tentang Alkitab, gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih Kak Oi dan Kak Lijun ya. Terima kasih Kakak Patrick. Ya, dari Kak Lijun tadi kan nanya mulainya tuh gimana. Kalau aku mau nanya, gimana sih caranya tips untuk GCB itu lebih hidup dan dinikmati sama pesertanya gitu loh, biar nggak bosen, Kak. Ya, ya. Saya mungkin sedikit sharing ya. Barusan kita adakan selama mungkin 6 minggu ini di KPJ kami mengadakan secara online. Biasanya sebenarnya idealnya fisik ya, tapi karena kondisi saat ini kami mengadakan online. Yang menarik buat saya setelah kami kumpul kembali, kami evaluasi, ternyata mereka mengatakan bahwa itu bisa 3 jam sampai 3,5 jam gitu ya. Tapi mungkin nanti dalam perjalanan kita tidak akan sampai seperti itu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah ternyata dengan metode kelompok rasanya kebosanan itu bisa sedikit dihilangkan. Nah, kemudian bagaimana supaya itu tidak supaya lebih hidup gitu ya. Nah, supaya lebih hidup, teman-teman harus belajar mandiri dulu, jawab dulu pertanyaannya. Kemudian ketika kita berdiskusi, bukan saatnya untuk mencari jawaban, tetapi saatnya untuk kita saling berbagi apa yang saya dapatkan. Nah, saya pikir semua pembelajaran mandiri ini ketika kita bertemu untuk diskusi akan saling memperkaya. Nah, kemudian yang kedua, jangan jadikan pertemuan ini hanya sebagai ajang untuk saling hanya sekedar tukar pikiran ya atau menambah wawasan. Tetapi selipkanlah aplikasi-aplikasi yang relevan, yang sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing. Nah, kalau di dalam kelompok kecil sebenarnya mungkin bisa sharing atau curhat, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu saja Kak Oi. Oke, thank you Kak Patrick. Untuk selanjutnya Kak Teni, kira-kira ada nggak pertanyaan yang mau diajukan untuk masalah GCB kita ini? Ya, terima kasih. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak, saya jadi tidak sabar mau melakukan GCB ini. Jadi saya ingin bertanya, saya penasaran kelengkapan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan GCB, untuk mau mengadakan GCB ini. Kelengkapan apa saja yang kita butuhkan? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya kakak. Jadi kelengkapan ya tidak banyak-banyak ya. Tidak banyak-banyak yang kita lakukan, yang kita perlukan. Sekali lagi ada peserta, jelas ada peserta, kemudian ada satu fasilitator, gitu ya. Kemudian ada seperangkat pertanyaan, ya. Nanti kita bisa share kalau teman-teman ingin, kami bisa membagi. Kemudian untuk fasilitatornya bisa kita berikan panduan, gitu ya, panduan terhadap beberapa pertanyaan. Mungkin hanya itu. Kalau teman-teman mau tambahkan sambil minum kopi boleh, silakan gitu ya. Sambil ada snack boleh sekali. Jadi memang bawaannya boleh santai, tapi yang jelas itu tidak jadi utama. Kemudian kita gara-gara makanan, kemudian kita jadi tidak konsen untuk belajar. Mungkin kira-kira seperti itu, Kak. Ya. Iya, sudah terbayang lah ya. Agenda sabarnya. Iya. Terima kasih. Oke, Kak. Sebenarnya ini metode emang cuman buat pemuda doang atau bisa dibikin ke orang tua atau kelas remaja? Iya, jadi metode ini sebenarnya maksud saya metode ini bisa dipakai untuk segala jenis usia ya. Kecuali mungkin Indra ya tidak bisa ya. Saya pernah coba di kelas anak besar dan remaja ya, dan mereka bisa. Nah, cuma memang tergantung. Jadi ini berbicara tentang kedalaman gitu ya. Jadi mungkin semakin luas pemahaman teman-teman peserta mungkin akan lebih dalam. Tetapi kalau saya pakai misalkan di kelas anak besar, tentu mereka akan lebih banyak di pertanyaan yang bersifat observasi atau menggali data-data. Misalkan kira-kira siapa yang menjadi pemerannya di dalam teks ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus. Nah, mungkin sesederhana itu kalau untuk kelas
kelas remaja. Kemudian apa yang kalian pelajari dari sikap Yesus, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk kelas misalkan kita yang pemuda, apalagi kalau mungkin sudah lebih dewasa, mungkin nanti akan lebih dalam dari itu. Mungkin mereka akan menggali makna kata-kata tertentu yang asing misalkan. Nah, jadi untuk usia berapapun boleh ya. Oke. Sebelum kita masukin jawabin pertanyaan dari kolom komen nih, mungkin teman-teman yang di rumah tuh bertanya-tanya, kenapa kita buat GCB seperti ini? Mungkin Kakak Richard bisa kasih penjelasan sedikit mengapa pengurus pusat mengadopsi GCB untuk kita lakukan seperti ini. Untuk Kak Richard, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Oi. Kedengaran suara saya? Kedengaran Kak. Oke, baik. Sebenarnya pergumulan saya secara pribadi untuk pendalaman Alkitab seperti yang akan kita lakukan ke depan ini sudah lama saya gumuli. Kita mau memakai metode yang seperti apa? Caranya gimana? Tempatnya gimana? Bahannya dari mana? Dan sebagainya. Setelah belajar banyak hal, baca buku-buku tentang PA dan sebagainya, saya kurang atau belum menemukan metode yang seperti apa yang cocok untuk kaum muda. Apalagi kalau kita di PPGT, sepertinya PA itu masih asing dan jarang kita temui dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu di PPGT. Oleh karena itu, setelah saya melihat gerakan program PPGT dari Klasis Pulau Jawa, saya mencoba mengikutinya, menghubungi Saudara Patrick untuk dikirimkan buku-bukunya, saya pelajari dan sebagainya. Wah, sepertinya ini cocok dan bisa sejalan dengan PPGT. Karena saya melihatnya nggak sama seperti PA-PA yang lain yang begitu rumit, begitu formal, dan akhirnya kita kaku. Bahkan banyak peserta PA yang tidak bisa mengungkapkan pikirannya di PA itu, bukannya mendapatkan pencerahan dan sebagainya, tapi justru pulang setelah PA kayaknya apa ya, tidak mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saya kemudian beserta teman-teman bidang pengakaran ajaran dan karakter dan spiritualitas mencoba berdiskusi PA yang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, akhirnya di Desember kemarin kita sudah mulai melatih teman-teman di Toraja untuk menjadi fasilitator GCB ini sendiri. Mudah-mudahan dari program itu, dari gerakan itu, di Toraja juga sudah mulai menjamur bagaimana ber-PA itu. Apalagi kalau kita mau lihat secara umum gereja Toraja, memang sih di membangun jemaat kita sudah lihat ada PA. Ada 2 pertanyaan di setiap sesi di ibadah rumah tangga yang bergilir itu. Tapi saya juga ini kan ada di jemaat, sudah ditempatkan di jemaat, tapi pelaksanaannya hampir-hampir sulit untuk melakukan PA. Tidak lagi ibadah bergilir itu tidak lagi, atau ibadah rumah tangga itu tidak di set untuk PA, tapi kembali kepada ibadah biasa yang sudah beberapa tahun lalu berlangsung. Akhirnya begitu-begitu saja. Nah, dari situlah pergumulan itulah kemudian saya berkomunikasi dengan Patrick dan Pendeta Marga untuk bagaimana program ini supaya bisa dikenal juga oleh PPGT yang ada di Toraja pun yang di pulau-pulau yang lain. Di Makassar, di wilayah Satu Luwu, bahkan saya lihat tadi di YouTube sudah ada teman dari Papua yang mulai menanyakan tentang GCB ini. Puji Tuhan bahwa teman-teman KPJM mau bekerja sama dengan pengurus pusat untuk melaksanakan ini.
Nah, ini juga satu catatan penting bagi kita semua, anggota PPGT, pengurus klasis pun pengurus jemaat. Dengan cara ini, saya juga mau menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau memang kita tidak tahu sesuatu, bertanyalah kepada yang tahu. Saya terus terang, saya tidak mengenal namanya GCB ini. Saya tidak tahu. Oleh karena itu, saya justru bertanya kepada siapa? Kepada pengurus klasis Pulau Jawa. Pengurus klasis loh. Kalau pengurus pusat, kalau di pandangan PPGT lain, waduh, apa mana tanda itu pengurus pusat? Nah, ya boleh mengikutan laku pengurus klasis. Ini mungkin yang ini mungkin yang harus kita sadari bersama, bahwa selalu harus ada itu kerendahan hati untuk mengatakan bahwa oh, saya tidak tahu itu. Kalau bahasa Torajanya tidak tak mendolo-dolo tapi dolojo. Mirip-mirip seperti itu. Nah, kadang-kala kan pengurus-pengurus PPGT itu kalau sudah ada di pengurus jemaat, pengurus klasis, bahkan di pengurus pusat, Susitomo, semuanya sudah ditahu gitu loh. Tapi kenyataannya, waduh. Tapi ya itulah pergumulan kita di PPGT, dan saya sangat berharap GCB ini boleh berjalan, karena kan kita rencana kita bahas tuntas tentang kitab Filipi selama 7 kali pertemuan kalau saya tidak salah, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan contoh bagi pengurus klasis, pengurus jemaat untuk melakukan PA di masing-masing tempat mereka. Bisa skala kecil kelompoknya, bisa juga skala besar, dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Ketua Umum PPGT. Mungkin itu saja dari saya, Kak Oi. Terima kasih kesempatannya. Oke, nah itu dia alasannya teman-teman. Sekarang udah jelaskan kenapa kita GCB secara online seperti ini. Oke, menurut saya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan untuk di room ini. Wow, ternyata sangat antusias sekali teman-teman di room ini maupun yang mengikuti live streaming kita dalam memberi pertanyaan. Kak Patrick masih semangat kan? Yang lain masih semangat kan? Oke. Semangat. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom komen ya. Untuk yang pertama, Shalom Kak, izin bertanya, apakah kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung untuk PPGT atau jemaat? Bagaimana untuk yang mau ikut tetapi di daerahnya tidak ada gereja Toraja? Ya, oke. Ya, sebenarnya idealnya kita melakukan ini secara tatap muka. Tentu jauh lebih berbeda kalau ada tatap muka dengan secara online. Tetapi seperti yang sudah dikatakan Kak Mazda tadi, bahwa justru di dalam keadaan seperti ini, metode ini tidak terkendala dengan harus bertatap muka gitu ya. Jadi bisa melalui online. Nah nanti sekiranya jadi melalui program kita 6 minggu ke depan ini, diharapkan teman-teman untuk bisa kembali mengadakan di jemaat dan sudah bisa untuk mengadakan pertemuan secara tatap muka. Jadi idealnya memang tatap muka. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berada di daerah lain, kita harapkan bahwa di dalam 6 minggu ini, kembali lagi bahwa fasilitator itu bisa dipelajari secara pengalaman. Jadi teman-teman kalau bisa mengikuti 6 kali pertemuan ini, mungkin nanti teman-teman sudah ada sedikit pengalaman, dan untuk sedikit training bisa menghubungi kami, teman-teman di kelas Pulau Jawa, sehingga mungkin kita akan mengadakan training misalkan melalui online atau seperti apa, nanti kita bisa bahas. Dan teman-teman bisa memulai di jemaat masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak. Ya. Oke. Untuk
pertanyaan kedua nih Kak. Ini kita batasin ya teman-teman untuk yang bertanya di kolom komen. Kita hanya memberi batasan 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya, apakah GCB ini seperti KTB pada umumnya yang membagikan kelompok berdasarkan gender? Apakah sebelum GCB ada ibadah terlebih dahulu atau GCB dapat disisipkan dalam ibadah? Terima kasih. Oke, iya. Ini tergantung teknis ya. Ini teknis dan teman-teman bisa mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk gender, ya jadi ada teman-teman yang mengadopsi kelompok, ada teman-teman yang lebih suka dengan antar gender, jadi cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, gitu ya. Ada juga yang dicampur. Tentu ini masing-masing memiliki manfaat masing-masing gitu ya. Jadi ada kadang hal-hal yang secara psikologi gitu ya. Cewek-cewek tidak mengerti bagaimana berpikir cowok. Nah, mungkin ini terutama dalam hal misalkan nanti beberapa aplikasi tertentu. Nah, mungkin ini yang menjadi kelebihannya. Dan memang kemudian kelompok ini kalau teman-teman mau buat paten misalkan, ya ini akan benar-benar akan menimbulkan kedekatan secara personal seperti itu ya. Tetapi kalau mau campur juga boleh, silakan karena itu juga tidak masalah. Jadi mau gender atau mau campur itu tidak jadi masalah yang terlalu berarti gitu ya. Dan kemudian apalagi maaf Kak tadi pertanyaan yang kedua Kak Oi. Apakah sebelum GCB ada ibadah terlebih dahulu atau GCB dapat disisipkan dalam ibadah? Ya, teman-teman untuk GCB biasanya teman-teman bisa atur waktunya bisa cuma sejam, bisa cuma 2 jam. Di beberapa jemaat yang saya tahu mereka melakukan liturgi PPGT yang sudah ada liturginya ya. Kita ikuti karena itu kan liturgi cukup singkat ya. Kita bisa ikuti itu. Kemudian pas firman, nah kita sudah buat dalam kelompok. Mau bagi kelompok kalau terlalu banyak bisa juga. Nah, tetapi ada juga teman-teman yang terbatas. Misalkan mereka mereka sepulang kerja dan itu memang waktunya kalau mau ibadah panjang agak lama. Mungkin bisa hanya dengan menyanyi atau kadang juga misalkan yang kami lakukan selama ini karena online kalau mau menyanyi delay waktunya beda-beda jadi kita lebih milih untuk tidak bernyanyi jadi langsung kepada GCB diskusinya tentunya dimulai dan ditutup dengan doa ya, itu aja Kak. Oke mantap Kak. Pertanyaan terakhir nih, nanya dong Kak, bahan-bahannya, materi, dan sebagainya nanti dari mana ya, Kak? Materinya dibagikan di hari H atau H-1 atau bagaimana, Kak? Terus mau tanya juga, ada nggak saran-saran untuk buku atau aplikasi yang dijadikan penunjang untuk membantu menafsirkan Alkitab? Ya, oke, ya menarik ya pertanyaannya ya. Jadi untuk mulai dari pertanyaan terakhir ya, karena itu yang saya ingat. Pertanyaan terakhir, buku-buku apa saja yang bisa dipakai nanti Kak Marga dan Kak Richard mungkin bisa bantu. Tapi yang saya lihat banyak dipakai teman-teman di KPJ ada yang mereka pakai dengan dari LAI ada satu buku yang bagus dari LAI ada buku kitab studi, jadi itu lebih lengkap. Nah, kemudian teman-teman bisa pakai fasilitas peta, kemudian ada satu program namanya Sabda. Kemudian untuk tafsiran mungkin bisa tanya kepada pendetanya, buku tafsiran mana yang bagus. Karena ada beberapa tafsiran juga yang mungkin kita tidak bisa terlalu percaya ya. Jadi mungkin untuk hal itu hati-hati. Nanti Kak Richard sama Kak Maga mungkin bisa bantu tanyakan. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Materinya. Materinya ya. Oke, ya kita akan bagikan sebelum sebelum pelaksanaan kita akan bagikan materinya dengan tujuan supaya teman-teman yang mau ikut teman-teman bisa pelajari secara mandiri dulu, coba jawab pertanyaannya, dijamin pertanyaannya tidak terlalu susah ya. Jadi teman-teman jawab dulu sehingga ketika kita bertemu Rabu depan teman-teman kita tinggal berbagi. Nah, untuk teman-teman yang hanya bisa mengikuti dari YouTube, kita sediakan kolom komen untuk teman-teman saling berdiskusi sambil menonton dari Zoom meeting kita. Ya, seperti itu Kak Oi. Oke.
sekian dulu nih ya sesi tanya jawabnya. Untuk sebelumnya, tapi ini ada request nih. Katanya say hello dulu untuk teman-teman yang nonton kita saat ini. Mungkin bisa di-unmute dulu semuanya dan say hello untuk semua teman-teman yang menonton. Oke? Halo. 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 Mana semua Halo rekan? semua. Halo semua. Halo semua, terima kasih Salam sudah semua. menyaksikan. Oke teman-teman, udah Selamat cukup malam. ya untuk sesi tanya jawabnya. Semoga dari penjelasan-penjelasan dan jawaban-jawaban yang diberikan sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Kak Jerry selaku Ketua Umum untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Kepada Kak Jerry dipersilahkan. Ya, terima kasih Oi, terima kasih teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa. Sebuah upaya yang patut diapresiasi teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa mau berbagi kepada kita semua. Jadi itu yang paling pertama yang ingin kami sampaikan selaku pengurus pusat PPGT. Terima kasih untuk upaya teman-teman untuk mau berbagi kepada semua teman-teman PPGT dimanapun berada. Dan yang lebih luar biasanya lagi, hari ini kita bisa live streaming dan bagi yang tidak bisa nonton juga bisa download ini. Jadi media ini menjadi media yang paling efektif untuk teman-teman yang lain bisa gunakan. Nah, terkait soal program ini adalah bagian dari program pengakaran ajaran. Pengakaran ajaran, mengapa pengakaran ajaran itu penting? Karena persoalan terbesar pemuda hari ini adalah semakin banyak pemuda yang tidak mengenal Tuhan. Pemuda hari ini semakin semakin sulit dan tidak mau membangun, bahasanya Pak Marga yang seringkali saya dengar, membangun intimitasnya dengan Tuhan. Tidak mau bergaul dengan Tuhan sehingga dia tidak mengenal Tuhan. Nah, di Gereja Toraja ada begitu banyak sekali metode-metode yang diperkenalkan, tentu dengan teknis yang berbeda-beda. Nah, saat ini muncul satu metode namanya GCB, Global Coffee Break, dan tentu kita menyambut ini dengan penuh sukacita. Semoga GCB ini bisa terus berkelanjutan, bisa membawa anak-anak muda untuk mau mengenal Tuhan, mendalami Alkitab dengan metode yang asik, gaya anak milenial. Itu yang paling penting hari ini. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak muda hari ini bahwa mengenal Tuhan, menggali Alkitab itu tidak harus dengan mengkerutkan dahi, tidak perlu dengan metode-metode yang membuat kita kaku dan lain sebagainya, tetapi ada metode yang membuat kita mendalami Alkitab dengan cara yang asik gitu. Itu yang paling penting buat saya. Dan semoga itu mewakili harapan teman-teman semua PPGT dimanapun berada, dan kita berharap juga, ayo teman-teman PPGT di klasis di jemaat-jemaat juga untuk sekiranya bisa mengadopsi metode ini dan bisa diterapkan di jemaat masing-masing. Kita berharap semoga ke depan COVID bisa cepat berlalu, situasi kembali normal, dan kita bisa dengan lebih banyak media lagi untuk bisa menjangkau teman-teman yang lain dengan metode GCB ini. Ya, salut untuk teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa, selamat melaksanakan ini. Semoga bisa terus berkelanjutan, tidak hanya 6 minggu ya, Kak Patrick, Oi, teman-teman yang lain, tidak hanya 6 minggu, tapi kalau bisa secara terus-menerus. Ada PPGT Channel yang bisa kita pakai, tetap semangat teman-teman ya. Salamat laku kita salanasang. Oke. Terima kasih Kak Jerry untuk pesan-pesannya. Ya, teman-teman, nggak kerasa kita udah di penghujung launching GCB kita nih. Tapi tenang, nggak usah sedih, kita bakalan live lagi di minggu depan. Jadi, stay tune ya, di hari Rabu jam 6 waktu Indonesia WITA, dan jam 5 waktu Indonesia Barat, dan jam 7 waktu Indonesia Timur. Oke? Oh iya, ini disiarkan juga di kabel TV kabel Toraja loh. Jadi teman-teman semua bakal harus nonton ya. Oke, sebelum kita menutup live kita pada hari ini,
Dipersilahkan kepada Kak Mika untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, teman-teman semua, baik yang ada di dalam room meeting ini, dan juga teman-teman yang menyaksikan dari YouTube, mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk acara ini kiranya boleh berlangsung selama 6 minggu ke depan, dan saya juga secara pribadi berharap kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini, mari kita bagikan kabar sukacita ini kepada teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga ikut menikmati anugerah terbesar daripada Tuhan. Ada satu kakak yang pernah mengatakan kepada saya bahwa tanda kita mengasihi sesama kita adalah kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Kita bisa memberikan banyak hal ya, banyak materi, banyak tanda kasih yang lain kepada orang-orang yang kita kasihi seperti itu, kepada teman kita. Kita bisa mengajak mereka untuk mengingat begitu banyak memori bersama-sama dengan kita, tetapi satu hal yang kadang-kadang kita lupakan ketika kita membangun relasi baik dengan teman maupun keluarga kita adalah kita tidak pernah memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Nah, salah satu langkah konkret yang bisa saya ajak teman-teman untuk melakukan itu adalah marilah kita mulai dengan mengajak teman-teman kita untuk mengikuti ini secara efektif dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir 6 kali saja kita mengikutinya, dan kita sama-sama berdoa kiranya melalui acara ini kita semakin bisa mengenal Kristus ya, seperti Paulus yang pada saat itu meskipun di dalam penjara ya, hari ini kita mencicipi apa yang dirasakan Paulus ketika dia dalam penjara. Kita pun hari ini dipenjarakan di dalam rumah ya, meskipun ya kita masih enak, masih bisa keluar seperti itu, tetapi kalau dalam momen ini pun kita bisa sungguh-sungguh berusaha ya untuk melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan. Saya kira ini pun adalah kesempatan yang baik untuk semakin mengenal Tuhan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita minta pertolongan pada Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perkenan-Mu, oleh karena izin-Mu, sehingga pada sore hari ini kami semua boleh melaksanakan launching Global Coffee Break yang akan kami kerjakan selama 6 pekan ke depannya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, dan kami yakin dan percaya juga ya Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap kami sehingga kami mau untuk mengerjakan ini, dan juga kami juga percaya ya Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan semua rekan-rekan PPGT dimanapun mereka berada sehingga mereka turut menyaksikan kegiatan ini melalui streaming YouTube ya Tuhan, maupun media TV kabel yang saat ini dipakai. Kami berdoa ya Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ini, kiranya kami semua ya Tuhan boleh menjadikan ini sebagai kesempatan untuk berkomitmen mengikuti GCB ini selama 6 pertemuan ke depan. Dan kami berharap ya Tuhan, Tuhan berbelas kasih kepada kami, menyatakan siapa Tuhan. Kami juga berharap kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami, menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami dalam kondisi pandemi ini ya Bapak. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua rekan-rekan yang mengerjakan ini, baik pengurus pusat maupun pengurus klasis Pulau Jawa, dan semua teman-teman yang sudah rindu untuk terlibat dari klasis-klasis yang lain, kiranya mereka boleh mengerjakan ini dengan setia. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami memohon ampun jikalau selama launching ini adalah hal yang tidak berkenan yang kami ucapkan, yang mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, demikianlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dalam room ini dan teman-teman yang setia mengikuti di live streaming kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share ke semua sosial media yang kalian punya. See you on the next week guys. Stay at home and stay healthy. Salam kader siap utus. God bless you all. Bye-bye. Perputaran dunia terasa melambat. Manusia diserang rasa ketidakpastian dan kekhawatiran, membuktikan bahwa diri sendiri dan segala kebanggaan dunia adalah pijakan hidup yang sangat rapuh. Hingga tersisa sebuah batu berpijak yang kokoh,
yaitu kebenaran firman Tuhan. Dunia tenggelam dalam ketidakpastiannya, namun murid Kristus akan terus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Luapan sukacita, ucapan syukur, dan kemurahan hati akan terus bersinar di dalam diri murid Kristus. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana aku dapat mengalami semua kebenaran ini? Rahasianya tersimpan di dalam Alkitabmu. Sudahkah engkau menemukannya sendiri? Bukalah Alkitabmu sekarang. Pelajari dengan seksama dan berdiskusilah. Renungkanlah, maka kebenaran itu akan mengubahkan hidupmu. Global Coffee Break. Discover your Bible. Pengurus Pusat PPGT bersama dengan pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa melaksanakan program PA Global Coffee Break. Ayo gabung teman-teman, bergabunglah bersama kami pada hari Rabu jam 6 sore melalui PPGT Channel. Mari kita semakin mengenal Kristus, kita launching program ini, semoga bermanfaat untuk semua sahabat PPGT dimanapun berada. Salam sehat.